kondisi kita. Apakah kita sebagai seorang yang mungkin self employee atau business owner atau profesional atau apapun itu status karir kita, pekerjaan kita, ataukah kita seorang pelajar, mahasiswa, semuanya butuh materi ini dalam masalah nulis skripsi atau yang udah tesis, yang udah disertasi, atau mungkin yang sekedar lagi pengen meningkatin jabatan, mau tes CPNS dan seterusnya. Kita selalu butuh materi ini. Atau kita yang ngerasa kayak pernah kecewa gitu sama seseorang atau sama teman-teman, pernah kecewa sama sahabat yang dia tadinya bestie tapi lama-lama dia jadi salty banget gitu, intens banget sama kita. Asik. Terus kayak kita ngerasa udah gak percaya lagi sama orang, soalnya setiap kita percaya sama orang itu dia ngecewain kita. Jangankan kepada orang yang gak kita kenal di sosial media, orang yang kita kenal aja bisa-bisanya dia ngecewain kita. Atau dalam kondisi tertentu ketika kita terpuruk, ketika kita dalam keadaan bimbang, kita hampir berputus asa, kita kayak ngerasa nggak ada kesudahan dari berbagai macam masalah, maka apa sebetulnya yang kita butuhkan sebagai booster supaya kita bisa survive, supaya kita bisa sakinah, bisa tenang menjalani hidup kita, supaya kita bisa selalu punya hope, punya harapan terhadap hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Makanya hari ini saya ingin bahas satu topik yang mungkin teman-teman pernah mendengarnya di One Minute Booster atau di YouTube atau di mana. Tapi hari ini kita pengen refresh lagi nih semangat kita atau ingatan kita atau wawasan kita tentang topik ini. Topiknya adalah tentang melibatkan Allah. Tentang melibatkan Allah. Karena dalam hidup kita udah sering belajar gimana melibatkan manusia, gimana melibatkan ayah dalam urusan jajan, gimana melibatkan ibu dalam urusan makan misalnya, dalam urusan curhat, dalam urusan manja, gimana melibatkan teman dalam urusan misalnya sosial, gimana melibatkan mentor dalam urusan karir dan seterusnya. Kita udah banyak belajar tentang bagaimana melibatkan manusia. Kadang-kadang kita melibatkan seseorang yang punya power ketika kita punya masalah. Siapapun itu, mulai dari Pak RT, RW, lurah, kemudian kita kenal dengan beberapa orang yang mungkin bisa membantu kita dari sisi hukum, lawyer dan seterusnya. Kita udah sering mendengar cerita orang melibatkan manusia agar masalahnya bisa mudah. Kita melibatkan manusia agar dia bisa bantu kita. Kita melibatkan manusia agar dia bisa menyelesaikan masalah kita. Dan kita udah tahu banget tentang hal itu. Tapi bagaimanapun juga melibatkan manusia itu ada batasnya, teman-teman. Melibatkan manusia itu relatif. Arti relatif, kadang berhasil, kadang enggak. Melibatkan manusia itu ribet dan mahal. Ada harganya. Dan sedikit sekali yang gratis. Saya nggak katakan nggak ada yang gratis ya, tapi sedikit sekali yang gratis. Bahkan kebanyakannya harganya lumayan tinggi. Ada yang sampai jual sawah, jual kendaraan, jual rumah dan seterusnya untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Apalagi sekarang lagi musim pinjol misalnya. Dia melibatkan sebuah platform untuk bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan, walaupun dengan resiko yang sangat tinggi. Dia berani ngambil pinjaman secara online demi bisa memenuhi kebutuhan dia. Atau terkadang lebih parahnya lagi bukan kebutuhan sih, demi bisa memenuhi keinginan dia terhadap entertain. Untuk beli handphone, udah punya handphone tapi pengen handphone yang lebih bagus misalnya. Atau untuk beli sesuatu yang sifatnya entertain yang lain, atau bahkan untuk membeli sesuatu yang mungkin antara entertain sama kebutuhannya agak-agak sedikit ada irisan nih, kayak
skincare dan seterusnya. Atau yang cowok-cowok mungkin beli kendaraan yang keren atau modif motornya, yang sebetulnya motornya udah baik-baik saja sih sejak dibikin sama orang Jepang, tapi dia nggak puas dengan buatan orang Jepang sehingga dimodif lagi gitu kan. Nah, saking kita pengen memenuhi kebutuhan atau keinginan entertain kita bahkan melibatkan sesuatu yang meresikokan diri kita. Salah satunya sekarang yang lagi marak itu kayak pinjaman online. Jadi kita tahu banget, dan mungkin sebagian dari kita tuh udah merasa trauma atau bahasa lainnya kapok melibatkan manusia. Kita curhat ke teman kita supaya dia bisa ngasih kita insight, masukan atau apa gitu biar kita bisa lega dan tahu jalan keluar. Curhatan kita malah dipakai buat nge-tweet. Curhatan kita malah dipakai buat ngejelek-jelekin kita karena dia tahu masalah pribadi kita. Curhatan kita malah bocor kemana-mana. Artinya kita pernah kecewa ketika melibatkan manusia. Kalaupun nggak kecewa, kita tahu betapa sulitnya melibatkan manusia. Ada harganya, mahal, susah, ribet, dan belum tentu berhasil. Memang ada di antara manusia yang layak sekali untuk kita libatkan dalam kehidupan kita, dimulai dari keluarga pastinya, orang tua kita, pasangan kita, tapi tetap aja relatif, tetap aja bisa berhasil, bisa enggak, dan tetap aja dia punya keterbatasan. Karena gimana tuh pasangan kita cinta sama kita, tapi gak segala hal dia mampu berikan untuk kita, karena dia manusia, dia biasa. Bahkan terkadang dia mengecewakan kita walaupun dia sangat baik dan sangat mencintai kita. Itu hal yang wajar terjadi di antara manusia. Yang saya pengen kita sama-sama belajar hari ini adalah gimana cara melibatkan Allah. Saya nggak mau ngajarin tentang gimana cara melibatkan manusia. Apakah itu dalam urusan bisnis, gimana membuat digital marketing, gimana membuat affiliate dan segala macam, itu udah banyak lah trainingnya. Dan bukan bagian saya. Tetapi hari ini kita pengen belajar, teman-teman, gimana caranya melibatkan Allah. Kok gitu, Ustaz? Karena melibatkan Allah itu lebih dahsyat daripada melibatkan manusia. Pertama, dia tidak relatif, pasti berhasil, dan keberhasilan itu dengan cara yang sangat luar biasa, di luar dugaan kita. Terjadi hal-hal yang sangat ajaib ketika Allah terlibat di dalam sesuatu. Pertama, absolut, pasti berhasil. Gak mungkin gak berhasil. Kenapa? Karena Allah sendiri ala kulli syai'in qadir. Gak ada yang gak bisa. Saya lebih suka menerjemahkan terjemahan bebas dari kalimat itu. Bukan dia maha kuasa atas segala sesuatu, itu terjemahan benarnya, terjemahan bakunya. Tapi terjemahan yang santainya adalah gak ada yang gak bisa, semua bisa. Allah itu ala kulli syai'in qadir, berarti nggak ada yang nggak bisa, semua bisa. Sehingga nggak ada cerita kayaknya kalau masalah ini saya nggak usah libatin Allah deh, takut ngelibatin Allah. Nggak bisa. Kayaknya kalau masalah ini saya libatin Allah, saya libatin Allah, ntar Allahnya jadi terbeban. Kayaknya kalau masalah ini saya curhat ke Allah, kayaknya Allahnya juga pusing. Enggak. Kalau ke manusia kayak gitu, tapi kalau ke Allah, ala kulli syai'in qadir, nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa. Apa yang Allah nggak bisa? Nggak ada. Berarti saya boleh melibatkan Allah dalam masalah apa aja, boleh. Sehingga apa yang saya harapkan itu akan terwujud, antara terwujud atau Allah ganti dengan yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Yang nggak mungkin Allah sia-siakan harapan kita ketika Allah sudah terlibat. Sehingga kita penting banget belajar gimana melibatkan Allah, terutama dalam masalah jodoh. Saya nggak lagi membuli, tapi lagi menyemangati. Kan capek kan? Capek gak sih? Capek melibatin teman dalam masalah jodoh. Lebih benar itu. Nanti muncul teman bahkan kan teman. Jangankan kita, dulu sahabat aja ada yang pernah melibatkan teman, itu jadinya sebetulnya loh. Walaupun dia sahabat, dua-duanya soleh, gak mungkin dia makan teman, gak mungkin dia
tapi japri malamnya nggak mungkin. Dia benar-benar soleh, benar-benar tulus, tapi namanya orang ya akhirnya malah tertarik sama teman. Itu kalau kita melibatin teman dalam urusan jodoh, kita curhat panjang lebar ke dia, tapi dia ternyata dari curhat kita itu jadi makin kepo. Akhirnya dia jadi lebih pengertian dan lebih paham tentang orang tersebut daripada kita. Kemudian dia start duluan, dia jalan duluan, dia pokoknya gali lah. Ustaz kayak pernah ngalamin aja katanya. Kan saya sering dapat curhat dari teman-teman dari santri juga, terutama dalam masalah jodoh. Karena jodoh itu kalau belum dapat nih, rasa-rasanya tuh kayak hal yang gaib loh. Lebih gaib daripada metaverse loh. Metaverse sekarang udah mulai agak gaib lagi nih. Kalau dulu kan setahun yang lalu kita metaverse apa sih metaverse sekarang kan udah mulai banyak yang nyoba. Ada yang jualan jas sekian miliar di metaverse, ada yang jualan kaplik, ada yang buka toko segala macam. Bentar lagi kita nih nggak nemu di sini, nemunya di metaverse. Tapi kayaknya saya lebih suka langsung di sini ya, karena Lombok terlalu indah untuk dibikin metaverse-nya. Habis snorkeling dan lupa pakai sunblock. Kalau udah kayak gitu sih sebelum pakai sunblock juga. Apa tadi teh? Metaverse. Jodoh itu lebih gaib daripada metaverse kalau kita belum dapat. Terutama nih buat akhwat nih. Kenapa? Karena buat cewek-cewek dia punya keterbatasan. Kalau cowok-cowok itu kan dia kayak agresif dikit masih maklum lah ya, namanya cowok agresif. Tapi kalau cewek agresif kan agak aneh. Sehingga kita punya keterbatasan. Kita nggak bisa agresif, kita nggak bisa ibaratnya fight, kita nggak bisa terlalu vulgar. Tapi kita butuh teman yang mendampingi hidup kita, yang melindungi kita, yang menafkahi kita. Itu hal yang wajar. Sehingga rasanya semakin gaib nih. Mana ya tanda-tandanya ya? Udah berlalu sekian Ramadan, sahur masih sendiri. Bentar lagi Ramadan lagi nih. Orang bilang nggak bisa sholat id, dan saya mah biasa aja sholat id di lapangan atau di rumah yang tetap sendiri misalnya. Artinya hal yang kayak gitu tuh terlalu gaib untuk kita nalar dengan nalar logika kita. Seringkali cerita tentang jodoh itu kayak cerita yang nggak masuk akal. Seringkali kayak gitu, nggak masuk akal. Hal yang orang yang